Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi setiap persoalan hidup kita, saya mendapati bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mampu melihat sekelilingnya untuk menjadikan sebagai jawaban dari masalahnya. Semua pikirannya tertutup dan seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk masalah dalam kehidupannya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus pelayanan pada saat itu, ketika Dia memberitakan firman Allah, ada begitu banyak orang yang datang mendengarkan setiap firman yang Dia sampaikan. Dan pada saat itu sudah menunjukkan waktu pada mereka untuk makan. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat 15. Saya akan membaca beberapa ayat bagi kita semua. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak Ia lakukan. Dilakukannya, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya juga, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kisah Tuhan Yesus. Mungkin sering kita mendengar ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lihat dari konteks ini, Bapak Ibu. Tidak hanya kita melihat dari roti, ikan yang dibuat mujizat Yesus sehingga banyak orang yang makan pada saat itu. Terlebih dahulu mari kita melihat ada satu masalah yang terjadi di dalam konteks ini, yaitu seorang murid yang tidak berpikir positif terlebih dahulu. Kita melihat di ayat yang kelima, ayat kelima terakhir, ketika Yesus bertanya kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus. Pertanyaannya sangat sederhana, Bapak Ibu. Dia berkata, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan yang sederhana ini, Yesus bertanya suatu tempat di mana orang yang jualan roti. Tetapi yang dijawab oleh Filipus di ayat yang ke-7 dikatakan, Filipus berkata, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jawaban Filipus sudah tidak sesuai dengan apa pertanyaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana tempat kita beli roti?" Harusnya dia menjawab suatu tempat atau menunjukkan di mana tempat jualan roti.
Tetapi yang menjadi jawaban Filipus justru dia menyinggung harga roti. Ini menunjukkan bahwa Filipus tidak berpikir positif terlebih dahulu. Ia mengandalkan keuangan, ia mengandalkan pola pikirnya bahwa ketika Yesus menanyakan tempat orang yang jualan roti, justru yang dijawab harga roti. Ini sudah tidak nyambung, Bapak Ibu. Terkadang di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi hal-hal seperti ini, apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus kepada Filipus, seharusnya jawab pertanyaan yang sederhana dijawab dengan pertanyaan sederhana dan tepat. Tidak perlu bergegas-gegas memberitahu harga roti. Yang ditanya baru tempatnya. Ini yang pertama, dia sudah menganggap Yesus bahwa Yesus tidak mampu membeli roti itu. Ini yang pertama. Yang pertama, Filipus tidak mengakui kuasa Yesus dalam hidupnya. Padahal di ayat sebelumnya kalau kita membaca, Bapak Ibu, di situ dikatakan di ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Padahal mereka baru berangkat di mana Yesus melakukan banyak mujizat. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya ketika Yesus menjadikan air menjadi anggur, para muridnya melihat hal itu. Dan pada saat Yesus mau memberi makan 5.000 orang, dia menanyakan kepada muridnya suatu tempat di mana orang jual roti. Tetapi di dalam pola pikir para murid, karena yang diandalkan adalah pikiran, karena yang diandalkan adalah kekuatannya, maka dia berkata, harga roti mahal, kita tidak punya uang untuk membiayai orang-orang banyak ini. Itu kesalahan pertama, Bapak Ibu, yaitu tidak mau mengakui kuasa Yesus. Yang kedua yaitu murid yang meremehkan. Kita melihat di ayatnya ke-9, seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, dia berkata, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Saya ulangi dari awal, pertanyaan Tuhan Yesus sangat sederhana, cuman menanyakan tempat yang jual roti. Kan jawabannya gampang, Bapak Ibu. Seharusnya jawabannya menunjukkan di mana tempat roti, contohnya di Pandangan. Ada yang jualan roti di sana. Bukan masalah harga, bukan masalah tidak mampu membeli. Ini yang terjadi dalam kehidupan para murid. Ketika mereka melihat orang banyak itu dan mereka melihat keadaan keuangan mereka, mereka berkata, mustahil mampu memberi biaya makan orang sebanyak ini. Andreas meragukan kuasa Yesus, bahwa Yesus tak mampu memberi makan banyak sebanyak itu. Andreas meragukan bahwa tidak mungkin hanya dengan 5 roti 2 ikan semua ribuan ini bisa makan. Kedua kali Yesus diragukan kekuasaannya. Terkadang kita sebagai orang percaya juga pada saat ini, Bapak Ibu, sering juga melakukan hal yang sama. Kita lebih melihat kekuatan kita lebih melihat masalah kehidupan kita, barulah kita berseru kepada Tuhan. Setelah sudah tidak ada jalan keluar, setelah sudah tidak ada lagi jalan, kita tidak mampu menangani masalah itu, baru kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Padahal ketika kita menghadapi sebuah masalah, mari kita berpikir positif terlebih dahulu. Apa yang menjadi permasalahan kita? Apa solusinya?
Dan ini yang terjadi di tengah-tengah para murid saat itu, saudaraku. Hal yang harus kita petik dari sini Bapak Ibu, dari konteks ini, yaitu yang pertama, marilah kita berpikir positif. Memang hal berpikir positif ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah, saya rasa sangat sulit. Benar Bapak Ibu? Sangat-sangat sulit kita berpikir positif ketika menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini Bapak Ibu, marilah kita berpikir positif terlebih dahulu tentang apa yang kita alami pada saat ini. Seperti Filipus, seharusnya ia menjawab pertanyaan Yesus tentang tempat di mana jualan roti, bukan bergegas memikirkan harga roti yang tidak cukup uang sama sekali. Ini sudah di luar pertanyaan Tuhan Yesus kepadanya. Artinya Filipus terlebih dahulu sudah berpikir negatif bahwa kita tidak akan mampu melakukan hal ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Harusnya kita setiap mengalami masalah-masalah, mengalami setiap tantangan, mengalami setiap pergumulan hidup kita, mari terlebih dahulu berpikir positif. Jangan terlebih dahulu mengandalkan kekuatan kita. Jangan terlebih dahulu melihat apa yang kita punya dan kita berkata, sudahlah, rasanya ini tidak akan mampu. Marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Pasti Dia akan membuka jalan bagi kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita melihat sekeliling kita, melihat potensi peluang yang bisa menjadi sumber penyelesaian masalah. Saya berkata tadi, ketika Andreas melihat seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan, dia berkata di hadapan Yesus, gak ada gunanya itu. Gak ada gunanya cuma 5 roti 2 ikan kita memberi makan 5.000 orang. Tidak ada gunanya sama sekali. Artinya dia tidak melihat bahwa 5 roti 2 ikan ini bisa menyelesaikan satu persoalan mereka, yaitu memberi makan 5.000 orang ini. Sehingga dia berkata bahwa sedikit roti dan ikan apa gunanya? Yang pertama, dia sudah mengatakan Yesus tidak mampu melakukan hal ini. Tetapi ia tidak melihat bahwa melalui 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus mampu melakukan mukjizat yang luar biasa, yang mampu memberi makan 5.000 orang. Alkitab mencatat. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa itu semua ada jalan keluarnya ketika kita percaya kepadanya, saudaraku. Marilah kita melihat sekeliling kita, apakah ada jalan keluar ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau masalah, saudaraku yang terkasih. Seperti yang dilakukan oleh Andreas, dia tidak mau mengakui bahwa Yesus akan mampu melakukan hal ini. Terkadang kita sebagai orang percaya lebih dulu meragukan Tuhan daripada mengandalkan kekuatan kita. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering memandang Tuhan bahwa ini tidak akan mungkin, tidak akan, mustahil ini. Mana mungkin? Mari kita berpikir secara logis Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan, bagaimana mungkin bisa membiayai 5.000 orang hanya dengan modal 5 roti 2 ikan? Mustahil, bukan? Dan itulah pikiran kita sebagai manusia. Mustahil. Mustahil bisa terjadi akan hal ini. Ketika Elia pergi ke suatu daerah mengunjungi rumah seorang janda di Sarfat, pada saat itu hujan sudah bertahun-tahun tidak turun di negara Israel pada saat itu. Bahkan makanan, minuman
sudah tidak ada Bapak Ibu. Habis. Pada saat itu Elia berkunjung ke rumah seorang janda. Dia berkata kepada perempuan itu, buatkan aku roti, minuman dan roti. Nah, perempuan ini di rumahnya ini tersedia minuman dan roti, tinggal sekali minum dan sekali makan bersama anaknya. Dan perempuan itu berkata kepada Elia, saya hanya tinggal satu gelas minuman dan roti sedikit. Sekali kami makan dan setelah ini mungkin kami mati kelaparan. Tetapi Elia berkata apa? Buatkan aku roti itu. Tetapi perempuan janda ini memiliki seiman yang percaya kepada Tuhan, sehingga karena dia melihat itu adalah hamba Allah, dia membawakan roti itu kepada Nabi Elia. Dan setelah itu saudaraku, terjadi apa yang terjadi setelah itu? Justru perempuan itu tidak kehabisan roti pada saat bangsa Israel mengalami namanya kelaparan. Coba kalau perempuan ini berkata bahwa habis ini kalau saya berikan roti ini kepada Elia, kami akan mati. Dan saya tidak akan memberikannya kepada Elia. Pasti mereka akan mati Bapak Ibu. Tetapi karena dia memberikan roti itu dengan iman, justru dia memperoleh ganti dari roti itu berlimpah-limpah. Terkadang bagi kita sebagai manusia, kita lebih mengandalkan perhitungan matematika kita. Ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan, aduh tidak mungkin, makanan tinggal sedikit, uang tinggal sedikit, tidak mungkin bisa hidup lagi ke depan ini. Itu hanya matematika kita manusia sebagai orang berdosa saudaraku. Tetapi mari kita melihat apa yang dilakukan Tuhan, yang dia berikan contoh kepada muridnya. Mari kita melihat di ayat ke-10. Yohanes 6 ayat ke-10 berkata, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ini langkah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika para muridnya sudah tidak lagi mampu melakukan sesuatu hal. Dia menyuruh supaya semua orang duduk berkelompok-berkelompok. Di situ Alkitab menulis bahwa di situ banyak rumput. Saya percaya Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia mampu mengubah rumput itu jadi roti. Pasti. Kalau Allah kehendaki, kalau Yesus kehendaki roti, semua rumput pada saat itu jadi roti, pasti terjadi saudaraku. Tetapi mari kita melihat kenapa Yesus justru mengambil 5 roti 2 ikan ini. Kita melihat di ayatnya 11, itu dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, yaitu roti yang 5 tadi dan 2 ikan. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus justru mengambil roti dan 2 ikan tadi? Dia membuktikan kepada muridnya bahwa roti dan ikan yang tersedia ini mampu membiayai, mampu memberi makan sebanyak orang ini, asalkan dengan berdoa dan ucapan syukur kepada Allah. Ini yang sering kita lalaikan dalam kehidupan kita saudaraku. Apa yang kita punyai sedikit, bukan kita bersyukur kepada Allah, bukan kita berdoa kepada Allah, tetapi bersungut-sungut menggerutu kepada Allah. Tinggal sedikit lagi Tuhan, tidak mampu, habis sudah. Dan itu yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir.
Baru aja mereka minta roti, tiba-tiba ada roti di tanah. Mereka melihat pemeliharaan Allah. Mereka berangkat. Baru aja mereka menikmati mujizat Allah. Mereka memberontak lagi, tidak ada air. Mereka berkata, kami akan mati. Allah tidak sanggup memelihara kami di sini. Kenapa Allah memanggil kami untuk membunuh kami di tempat ini? Ada kalanya dalam kehidupan kita baru saja mengalami mujizat Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu hal, kita melupakan mujizat itu. Kita lebih mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang ada pada kita. Hal yang ketiga yang harus kita pelajari, Bapak Ibu, mari kita berdoa dan mengucap syukur atas apa yang kita terima daripada Allah. Itu hal yang sangat dilakukan Tuhan Yesus ketika para muridnya pemikirannya sudah jauh melenceng, ketika para muridnya sudah tidak mampu melakukan apa-apa karena hanya mengandalkan daya kekuatan mereka pada saat itu. Yesus mengambil tindakan hal ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak seperti para muridnya yang sibuk mengandalkan perhitungan untuk biaya makan orang sebanyak itu. Tuhan Yesus memberi contoh yang luar biasa dengan mengambil roti dan ikan itu lalu mengucap syukur kepada Allah, maka terjadilah mujizat itu. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janganlah kita sering mengandalkan perhitungan kita, mengandalkan daya kekuatan kita untuk melihat masa depan kita, untuk melihat segala kebutuhan kita, untuk melihat segala kebutuhan di dalam rumah tangga kita. Janganlah kita mengandalkan matematika kita yang terbatas ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas ini. Karena itu semua adalah sia-sia, tidak pernah akan tercapai. Tetapi marilah kita mengikut teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang ada padamu, berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, maka semuanya akan tercukupi bagimu. Bahkan kita melihat setelah itu, Bapak Ibu, justru roti yang mereka makan itu bahkan ada sisanya. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 paku penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Bahkan 5 roti 2 ikan bahkan melebihi target pada saat itu. Maka saya ingatkan kita pada sore hari ini bahwa apa yang engkau punya, apa yang kita punya saat ini, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Yesus telah membuktikannya bagi kita. Terkadang Tuhan memberi kita tantangan, marilah kita belajar. Terkadang Tuhan memberi kita ujian seperti yang diberikan kepada muridnya, marilah kita berpikir positif terlebih dahulu. Marilah kita melihat apa yang kita punya. Mari kita melihat sesuatu hal di dalam sekeliling kita, di dalam kehidupan kita, bukan melihat yang tidak ada, Bapak Ibu. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Selalu melihat yang tidak ada, tetapi yang ada ini kita selalu melalaikan. Kenapa? Karena kecil. Tetapi Tuhan menunjukkan dari yang kecil itu memperoleh harga yang sangat besar. Maka saya berkata, marilah Bapak Ibu terus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lagi kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Jangan lagi kita hanya mengandalkan daya kita, mengandalkan pola pikir kita. Tetapi terlebih dahulu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, minta papangan menutup dalam doa.